Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibnu Rizkana, Bekasi, akan menyampaikan sebuah presentasi tentang kewirausahaan dengan tema peluang usaha. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang diri saya. Pepatah mengatakan tak kenal berarti tak sayang, yaitu itulah. Nama saya Febri Susanto, asal saya dari Yogyakarta, lahir pada tanggal 3 Februari 1990, berarti saya meranjak sekarang 24 tahun. Saya bekerja di perusahaan Sweden Sintering Komponen Indonesia, di mana di situ dalam pembuatan spare part otomotif meliputi seperti transmisi, gear, dan lainnya. Mungkin situ aja ya perkenalan dari saya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja tentang tema sekarang, yaitu peluang usaha. Tapi tentang merencanakan usaha kecil atau mikro, menganalisis peluang usaha, tapi mungkin tentunya kewirausahaan Anda tahu ya tentangnya. Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Kata wirausaha merupakan gabungan dua kata yang menjadi satu, yaitu kata wira dan usaha. Wira artinya pahlawan, laki-laki, sifat, jantan, perwira. Ataupun usaha artinya kegiatan dengan mengarahkan tenaga atau pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu untuk di bidang perdagangan dengan maksud mencari keuntungan. Berarti perdagangan, perusahaan. Istilah wirausaha dikenal dengan istilah entrepreneur. Peluang dan bahasa. Dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Inspirasi merupakan sumber dari peluang itu sendiri. Inspirasi bisa muncul dari mana saja dan apa saja, tapi faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu berasal dalam diri seorang sebagai subjek, antara lain yang pertama adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang, yang kedua adalah pengalaman dari individu itu sendiri, yang ketiga adalah pengalaman saat dia melihat orang lain menyelesaikan masalah, yang keempat adalah instalasi yang merupakan pemikiran yang muncul individu itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu hal yang dihadapi seseorang merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Antara lain, yang pertama adalah masalah yang dihadapi belum terpecahkan. Yang kedua adalah kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga adalah kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Yang keempat adalah pemikiran yang besar untuk mencapai sesuatu yang baru. Adapun resep dari Swedes
tentang cara memanfaatkan peluang bisnis Anda sebagai. Yang pertama adalah percaya, dari yakin dalam usaha yang dilaksanakan. Yang kedua adalah janganlah hadiri lingkungan yang statis atau melumpuhkan pikiran wirausaha. Yang ketiga adalah setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saat saya dapat melakukan usaha lebih baik. Yang ketiga adalah setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saat dapat melakukan usaha lebih baik. Yang keempat adalah bertanya dan dengarkan. Yang kelima, perluas pikiran Anda. Itu. Yang kedua adalah dari Paul Chap, mengumumkan 4 unsur yang harus dimiliki agar mencapai sukses. Yang pertama, work hard. Apa work hard itu? Work hard adalah kerja keras. Yang kedua adalah work smart, yaitu kerja dan cerdas. Yang ketiga adalah intuition, kegairahan. Yang keempat, service, yaitu pelayanan. Ini analisis peluang usaha berdasar jenis produk dan jasa. Yang pertama, minat seseorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa atau bidang lainnya. Yang kedua, modal, apakah sesuatu tersedia, modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang atau mesin. Yang ketiga, relasi, atau apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Ya, di samping itu memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan hal berikut. Hal yang terpenting yaitu yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar. Yang keduanya, banyak setidaknya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan dipilih. Kita pilih. Yang ketiga, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dan jenis usaha tertentu. Yang keempat, banyak sedikitnya pesaing. Yang kelima, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Peluang usaha di bidang jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat antara lain. Nah, yang pertama, jasa servis. Banyak orang yang ingin mengikuti perkembangan teknologi, sehingga banyak sekali dijumpai alat canggih seperti televisi, VCD, komputer, vacuum cleaner, mesin cuci, sepeda motor, bahkan mobil. Yang kedua, jasa hiburan untuk mengurangi ketegangan atau pikiran, kesibukan kerja. Contohnya ya bioskop, diskotik, dan karaoke. Tapi itu tidak baik mungkin di mata masyarakat juga ya. Yang ketiga, jasa transportasi. Ya, contohnya menyediakan angkutan antar jemput dengan anak sekolah, rental mobil, dan sebagainya. Yang keempat, jasa kesehatan. Jasa kesehatan di sini ya mungkin contohnya memberikan sarana kebugaran, kesehatan, dan kecantikan seperti PNS, SPA, pijat refleks, dan pengobatan
Yang kelima adalah jasa yang lain. Contohnya jasa penitipan anak, catering, tenaga kebersihan, penulis atau pengetikan karya tulis sebagainya. Sedangkan pemilik produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha dengan mempertimbangkan produk-produk yang lain, yang meliputi yang pertama mudah dalam pemakaian, yang kedua efisien dalam penggunaan, yang ketiga kualitas produk terjaga, hemat dalam pemakaian, yang kelima adalah adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Adapun analisis peluang usaha berdasar minat dan daya beli konsumen, yaitu untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita diirikan, kita bisa melakukan observasi ini ya bisa dilakukan dengan cara yang pertama mengadakan pengamatan langsung ke pasar, yang kedua melakukan wawancara, yang ketiga memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Demikian juga untuk mengetahui seberapa besar kekuatan daya beli konsumen, kita harus meneliti setiap konsumen yang akan menggunakan produk kita. Yang pertama adalah apakah mereka dari kalangan atas atau menengah atau bawah. Yang kedua, apakah mereka berpenghasilan tinggi, sedang atau rendah. Yang ketiga, apakah mereka anak-anak, remaja atau dewasa. Yang keempat, apakah mereka orang yang tinggal di kota, desa atau pesisir pantai. Keberhasilan dalam kegagalan usaha dan kegagalan usaha, yang pertama karakteristik wirausaha menurut M. Scarecrow dan Thomas W. Campbell pada tahun 1993, sesi 6-7 mengumumkan 8 karakteristik wirausaha. Yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab atau usaha yang dilakukannya. Yang kedua, lebih memiliki resiko moderat. Dan yang ketiga, percaya akan kemampuan dirinya atau untuk berhasil. Yang keempat, selalu menghadapi umpan balik dengan segera. Kelima, berorientasi ke masa depan perfektif dan berwawasan jauh ke depan. Yang keenam, memiliki semangat kerja dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Yang ketujuh, memiliki keterampilan mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan niat tambah. Yang kedelapan, selalu menganalisis presentasi dengan uang. Tapi merumuskan
10 sifat dari wirausaha yang terkenal dengan istilah 10D, yaitu dream. Apa dream? Yaitu mimpi. Dengan mimpi, seorang wirausaha mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Yang kedua, decisive events, yaitu cepat mengambil keputusan. Seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Mereka membuat keperluan secara cepat dengan penuh perhitungan, kecepatan, dan ketetapan. Mengambil keputusan adalah faktor kunci dalam sukses bisnis. Yang ketiga, doers, yaitu pelaku. Seorang wirausaha dalam membuat keputusan dalam langsung menindaklanjuti, mereka melaksanakan kegiatannya secepat mungkin. Seorang wirausaha tidak menunda-nunda kesempatan yang baik dalam bisnisnya. Dan yang keempat, determination, yaitu ketetapan hati. Seseorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian dan rasa tanggung jawabnya tinggi, dan tidak mau menyerah walaupun dihadapi dalam kalangan dan rintangan yang tidak mungkin dapat diatasi. Yang kelima, dedication, yaitu dedikasi. Seorang wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya, kadang-kadang mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara. Wirausaha dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak mengenal lelah, semua perhatian, dan kegiatannya diputuskan semata-mata untuk kegiatan bisnisnya. Yang keenam, devotion, kesetiaan. Seorang wirausaha mencintai pekerjaan bisnisnya dan produk yang dihasilkan. Hal ini yang dapat mendorong keberhasilan yang sangat efektif untuk menjual produknya. Yang ketujuh, detail, yaitu rincian. Seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor kritis secara rinci. Dia tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Yang ke-8, yaitu destiny, yaitu nasib. Seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dia merupakan seorang yang bebas dan tidak mau tergantung kepada orang lain. Dan yang ke-9, dollars, yaitu uang. Seorang wirausaha tidak mengutamakan mencapai kekayaan. Motivasinya bukan karena masalah uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Ia berasumsi jika berhasil dalam bisnisnya, maka ia pantas mendapat laba, bonus, atau hadiah. Yang ke-10, yaitu distribusi. Seorang wirausaha tersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaan itu, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak mencapai sukses dalam bidang bisnisnya. Faktor keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dalam hidup pada dasarnya merupakan dambaan setiap orang, dan karenanya orang akan melakukan apa saja
dalam upaya mencapai keberhasilan tersebut, kiranya perlu kita ketahui faktor apa yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan, dan hasil refleksi dapat dirumuskan bahwa secara umum keberhasilan dan kegagalan akan dipengaruhi oleh faktor ya, seperti pola pikir atau cara pandang terhadap usaha atau pemikiran pekerjaan yang dijalankan positif atau negatif. Yang kedua, kepuasan diri. Yang ketiga, keinginan untuk maju atau mencapai yang lebih. Yang keempat, kontrol terhadap pengeluaran. Yang kelima, budaya instan. Yang keenam, manajemen waktu, disiplin waktu. Yang keenam, kejujuran. Itu sangat penting, kejujuran. Yang ke-8, komitmen. 9, ketentuan dan motivasi. Yang ke-10, kreativitas dan inovasi. Yang 11, refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan maupun kebiasaannya. Apabila faktor-faktor di atas mungkin yang menunjukkan sisi positif, maka kemungkinan berhasil dan tinggi. Sedangkan apabila menunjukkan sisi negatif, maka akan berpotensi terjadi kegagalan. Dalam konteks wirausaha, kiranya perlu juga kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam usaha. Adapun faktor-faktor yang tersebut yaitu faktor keberhasilan dalam usaha. Yang pertama adalah komitmen, motivasi, kejujuran, kesehatan, mengambil risiko, kemampuan dalam membuat keputusan, keadaan keluarga, keterampilan mengelola usaha, keterampilan teknis, pengetahuan tentang jenis usaha. Faktor kegagalannya yaitu kegagalan usaha meliputi yaitu yang pertama, diabaikan oleh pemiliknya, kecurangan dalam pencurian, kurang keterampilan dan keahlian, pengalaman yang tidak seimbang, masalah pemasaran, kebijakan pembayaran barang secara kredit dan pengawasan uang yang kurang baik, pengeluaran biaya yang tinggi, persediaan dan keleratan yang berlebihan, pengawas persediaan yang buruk. Ya, mungkin pun pengembangan ide kreatif dan inovatif, mungkin kreatif, yaitu pengertian menurut Clement dan Hammond, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan model baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Ross Wiston menjelaskan berpikir kreatif dinamakan berpikir konvergen atau lateral, yaitu menghubungkan ide atau hal-hal sebelumnya tidak berhubungan. Untuk dapat berpikir kreatif dan baik, diperlukan keberanian dan keyakinan pada diri sendiri. Inovasi merupakan penerapan cara praktis gagasan yang kreatif. Adapun ciri dan sifat berpikir dan kreatif, menurut Denny dan Davis, orang yang mempunyai kreativitas yang tinggi cenderung memiliki ciri-ciri. Yang pertama, fleksibel. Mungkin artinya terus tidak kaku, harus menerima ide orang lain. Yang kedua, tidak konvensional, artinya tidak luluh apa adanya. Yang ketiga, ekstrik, aneh, memiliki pola pikir yang berbeda dari orang lain, bersemangat
artinya mempunyai adaptasi yang tinggi. Yang kelima, bebas tidak mau terkait pada aturan tertentu. Yang keenam, berpusat pada diri sendiri. Yang ketujuh, bekerja keras. Yang kedelapan, berdeklarasi, artinya mempunyai ketangguhan yang tinggi. Yang kesembilan, intelijen, memiliki pemikiran yang tinggi. Berdasarkan analisis, faktor Guilford menemukan bahwa ada 5 sifat yang menjadi kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, fluency, yaitu kelancaran. Kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Yang kedua, flexibility, keaslian. Yang ketiga, originality, keaslian, kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara baik, dengan cara-cara yang asli, tidak tulis. Dan keempat, elaboration, penguraian, kemampuan untuk penguraian sesuatu secara terperinci. Dan yang keenam, redefinition atau perumusan kembali, kemampuan untuk meninjau suatu pengusahaan berdasarkan yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh banyak orang. Tahap berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif terdapat tahap-tahap yang dilalui, mulai dari persiapan sampai diperoleh hasil pemikiran. Menurut Nestlison, berpikir kreatif melewati tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan, tahap untuk memperoleh fakta tentang persoalan yang akan dipecahkan, pengumpulan informasi atau data. Yang kedua, tahap usaha, tahap di mana individu menerapkan cara berpikir The Frighten, menyebar. Pada tahap ini diperlukan usaha yang disadari untuk memisahkan produksi ide dari evaluasi dengan menunda lebih dahulu adanya penilaian terhadap ide-ide yang muncul. Yang ketiga, tahap inkubasi, yaitu tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri dari persoalan dan memasukkan ke alam bawah sadar, mengalaminya, sedangkan kesadarannya pemikiran hal-hal yang lain. Tahap pengertiannya, tahapannya diperoleh dari insight atau yang bisa disebut ahli algoritmis. Ciri khas dari tahap ini adalah adanya sinar penerangan imunisasi atau imunisasi yang menyadarkan orang yang ditemukannya dan jawabannya. Yang kelima, tahap evaluasi. Pada tahap ini ide-ide yang dihasilkan diperiksa dengan teliti serta dengan kritis memisahkan ide-ide yang kurang berguna, tidak sesuai ataupun yang terlalu masalah biayanya yang dilaksanakannya. Berdasarkan penelitian kreativitas dapat diidentifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama, menciptakan proses membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, modifikasi, mencari cara untuk membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda. Yang ketiga, mengkombinasikan, menggabungkan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak asing berhubungan. Kreativitas dan integrasi mempunyai perbedaan. Yang kreatif belum tentu integrasinya tinggi dan sebaliknya. Para peneliti membuat 4 variasi hubungan kreativitas dengan integrasi, yaitu
Yang pertama, kreativitas rendah, integrasi rendah. Yang kedua, kreativitas tinggi, integrasi tinggi. Yang ketiga, kreativitas rendah, integrasi tinggi. Yang keempat, kreativitas tinggi dan integrasi rendah. Orang yang kreatif tidak takut dengan semakin sempitnya lapangan kerja, karena orang kreatif dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Pengertian dari arti penting inovasi. Inovasi yaitu penemuan atau terobosan yang menghasilkan produksi baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau mengerjakan sebuah produksi yang sudah ada dengan cara yang baru. Seorang sosiologi, Thomas Fetter, menyatakan bahwa inovasi adalah pembeda antara seorang wirausaha dan pengusaha biasa. Inovasi harus dilakukan terus-menerus agar usaha yang dilakukan menghasilkan keuntungan dalam umur panjang. Prinsip-prinsip inovasi. Yang pertama, prinsip keharusan, yaitu meliputi tentang keharusan mengasih peluang, keharusan memperluas wawasan, keharusan untuk bertindak efektif, keharusan untuk tidak berpikir muluk. Yang kedua, prinsip larangan. Yang pertama, larangan untuk berlagak pintar, larangan untuk rakus, larangan untuk berpikir selama ke depan, mengembangkan cara berpikir inovatif, yaitu biasanya memiliki mimpi. Keduanya perkayalah sumber itu. Dan yang ketiga, biasakan diri menerima perbedaan dan perubahan. Yang keempat, tumbuhkan sikap empati. Mungkin itu saja dari saya tentang presentasi. Mungkin ini, dalam presentasi ini syarat untuk saya untuk kedepannya agar menjadi sukses dan bisa lulus dari Inggris, karena kurang lebihnya bila ada kekeliruan yang saya presentasikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.